بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Al-Qomro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak RT dan staf-stafnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan DKM Masjid Al-Qomro yang semoga selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan nikmat yang besar menurut saya, dan mudah-mudahan ini menjadi pemberat amal saleh kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Ini Masya Allah ya, jamaah Masjid Al-Qomro ini kajiannya banyak sekali. Ini harus ada yang ulama di sini nanti. Kajian tauhid, kajian Quran, hadis, adab Masya Allah. Kemudian sirah ya Ustaz Sultan, Masya Allah. Ini kurikulumnya udah pas ini. Tayyib. Nanti kedepannya ada yang harus lebih ini lagi, mungkin takhusus seperti misalnya mustalahul hadis, kemudian ilmu tafsir, kemudian usul fiqh yang agak seperti takhusus ya, kemudian bahasa Arabnya, nahwu sorabnya, balaghah. Allah ini apalagi masjidnya katanya sudah mau dibesarkan, Allah mudahkan. Dan mari jamaah sekalian dirahmati Allah, kita sama-sama membangun masjid Allah ya. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Apapun partisipasi kita, ini semua akan terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Ayat yang dibahas pada malam hari ini adalah surat Al-Baqarah ayat 75 sampai 84. Silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki mushaf dan terjemah, atau yang lebih tepatnya lagi memiliki tafsirnya ya. Tafsir yang akan kita bahas insyaallah kita bakukan saja. Tafsir yang akan kita bahas adalah tafsir As-Sa'di. Jadi kita belajar tafsir As-Sa'di. Bagi yang punya Arabnya itu lebih bagus. Kita sambil belajar baca Arab gundul. Tayyib. Dan Arabnya murah sebenarnya. Paling kalau kita beli itu 100-an lebih ya. Paling ya 5 mangkok bakso lah gitu ya. Bakso sumo yang ada di Sukamakmur. Tayyib. Ya kan, 100-an lebih lah. Dan ini Masya Allah, dulu saya beli di Mesir waktu belajar dengan guru kita. Sampai sekarang Masya Allah, seakan-akan gak ada yang berubah dari kitab ini. Tayyib. Dan setelah kita tinggal akan sampai anak cucu kita 7 keturun, masih ada kitab ini di rumah kita. Dibaca mungkin anak kita, dibaca oleh cucu kita, atau kita wakaf umat, maka itu semua dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tafsir As-Sa'di ini termasuk ke dalam tafsir yang singkat namun padat. Jadi beliau langsung kepada inti dari makna ayat itu sendiri. Jadi sangat cocok sekali bagi pemula. Di Arab, di Arab, di negara-negara Arab, para tulabul ilmi, para penuntut ilmu, biasanya mereka memulai dengan tafsir As-Sa'di ini. Tafsirnya ringkas,
dan kemudian langsung menuju kepada inti dari ayat itu sendiri. Syekh As-Sa'di ini namanya Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, adalah salah satu dari guru Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Adalah tafsir di rumah kita ya. Paling tidak kita tafsir di rumah kita. Jadi kita ada koleksi kitab akidah ya, usul salatah, qawaid tauhid, akidah wasitiyah, qawaidul muthlah. Ini sudah cukup kurikulum. Fikihnya misalnya yang mau simpel-simpelnya fikih muyassar ya, itu simpel, atau mulakhasul fiqhi punya Syekh Saleh Fauzan. Tayyib, ini bagi yang misalnya sibuk kita untuk misalnya tidak bisa fokus untuk belajar, maka paling tidak kita ada rujukan kitab-kitab fikih di rumah kita. Ada masalah, permasalahan yang butuh kita ingin tahu hukumnya, kita kepada kitab tersebut. Kemudian kitab adab banyak sekali ya. Dan paling tidak kita punya adabul mufrad, punya Imam Al-Bukhari Allah Ta'ala. Jadi kitab adab dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kitab tersebut mulai dengan adab kepada orang tua. Jadi baca oleh anak-anak kita, adab terhadap orang tua. Tayyib. Kemudian kalau untuk tafsirnya ya bisa tafsir As-Sa'di ini atau tafsir Abu Bakar Al-Jazairi ya, rumah kita seperti itu. Dan ini semua sudah diterjemahkan. Kitab hadisnya paling tidak hadis Arba'in Nawawi. Kemudian setelah itu hadis tapi aromanya fikih, kitab Umdatul Ahkam. Lebih tinggi misalnya Bulughul Maram. Kemudian juga lebih tinggi lagi nanti Muntaqal Akhbar. Tayyib. Nah, kalau kita ingin misalnya mengkaji ayat-ayat dan hadis yang dikumpulkan oleh para ulama dalam satu bab apa saja, bab sabar apa ayat dan hadisnya, bab akal ayat dan hadisnya, terutama para dai DKM ya, ketika khatib misalnya ini ya biasanya pun di masjid tersebut. Salihin, Riyadhus Salihin punya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Isinya ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan yang memang butuh kita bagi sebagai seorang muslim. Tayyib. Nah inilah paling tidak ya kita punya kitab-kitab di rumah kita. Tayyib, menandakan bahwasanya ya kita pengen memahami agama ini lebih baik lagi. Kalaupun kita tidak mampu saat ini, maka kita harapkan anak-anak cucu kita bila perlu sebelum meninggal kita wasiatkan, nak, bapak belajar baru sampai bab 2. Bapak meninggal, yang harus selesaikan. Tayyib, bila perlu nanti kamu yang harus mengajarkan kepada umat. Tayyib, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mengkaji tafsir ini dari tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون إلى آخر الآية sampai ayat yang ke-83. Tayyib. Jadi kemarin kita sudah membahas bagaimana kisah penyembelihan sapi ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Betapa sulitnya perintah ini kemudian dilaksanakan oleh Bani Israel, dan ini adalah salah satu bentuk dari watak yang harus kita nyeleneh terhadap Al-Quran dan Sunnah.
banyak bertanya untuk tidak melaksanakan watak Bani Israel, watak Yahudi yang harus kita. Jadi watak orang Islam itu sebagaimana namanya itu sendiri, al-istislam, berserah diri. Jadi kita memang harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Kita terima semua kebenaran dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kita pahami atau belum kita pahami, kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya, nah inilah al-istislam. Inilah masuk Islam secara kafah. Nah, orang-orang Yahudi ini tidak. Mereka mengambil yang kira-kira mereka sukai, yang sesuai dengan dunia dan syahwat mereka, dan mereka tinggalkan, mereka takwilkan, mereka rubah, mereka buat tipu muslihat untuk tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, kemudian di antara kaum muslimin ada yang berharap. Maka inilah makna dari tama'. Afatatma'una? Apakah kalian tama'? Tama' itu adalah ta'alluqun nafsi bi syai'i raghbatan. Jadi keterkaitan jiwa kita kepada sesuatu. Keterkaitan jiwa kita kepada sesuatu raghbatan, dengan mereka yang lebih paham tentang Allah Subhanahu wa taala dari kaum musyrikin. Kaum musyrikin yang didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di tanah Mekah, mereka adalah yang banyak menyembah berhala, menyembah jin, menyembah roh-roh, menyembah orang soleh, menyembah malaikat. Tayyib. Nah, berbeda dengan ahlu kitab ini, Yahudi dan Nasrani, yang mereka masih terikat dengan ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa alaihissalam, cuma memang diselewengkan oleh mereka. Tayyib. Tapi paling tidak mereka ini betul-betul telah merasakan bagaimana kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan tahu betul kebenaran dari Rasul yang terakhir yang diutus kepada umat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jelasnya sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang Allah jelaskan di dalam kitab Taurat. Yang kalau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi itu mengatakan bahwasanya disebutkan di dalam kitab Taurat itu Rasul itu hasanul wajhi, wajahnya bagus, kemudian rab'atan, tidak pendek dan tidak jangkung. Tayyib. Dijelaskan di dalam kitab Taurat sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhalul ainain. Jadi alis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tebal, jadi kelihatan hitamnya. Tapi itu dijelaskan di dalam kitab Taurat. Cuma orang-orang Yahudi ini sudah tahu kebenaran tersebut dan dikabarkan juga bahwasanya nabi yang terakhir tersebut akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala di tanah yang di situ ditanam pohon-pohon kurma. Makanya mereka mendatangi Madinah dan tinggal di Madinah. Orang-orang Yahudi pada saat itu, karena mereka memang juga berharap bahwasanya nabi terakhir itu yang dijanjikan Allah di dalam Taurat itu dari mereka. Dari Bani Israel. Karena kebiasaan nabi-nabi terdahulu itu dari Bani Israel. Jadi semua para nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, semuanya dari keturunan Yakub. Dari keturunan Yakub, dan Yakub ini namanya Israel. Ya, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya, semuanya dari keturunan Yakub, dari Bani Israel. Maka dari itu ketika nabi yang terakhir yang paling mulia ini dibangkitkan dari keturunan Ismail alaihissalam, maka mereka tidak menerima. Menganggap ini, ya kenapa harus dari Bani Ismail bukan dari Bani Israel? Tayyib. Dulu nabi ini sudah terbiasa dari kami gitu. Jadi mereka tidak menerima demikian, sehingga pembangkangan mereka ini cukup kuat. Tayyib. Dan pengaruh Yahudi dan Nasrani ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai sekarang. Tayyib. Sampai sekarang kita tahu bagaimana dunia ini banyak dicampuri oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga
pantas betul kemudian surat yang pertama setelah surat Al-Fatihah adalah surat Al-Baqarah yang banyak menceritakan tentang Bani Israel. Tayyib, karena memang banyak permasalahan dunia ini yang memang disebabkan oleh Bani Israel itu sendiri. Tayyib. Maka di sini sebagian orang Islam ingin rasanya orang-orang Yahudi tersebut masuk ke dalam Islam. Maka Allah kemudian pahamkan kepada mereka bahwasanya sulit bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut masuk Islam. Alasannya apa? Kata Allah, afatatma'una ayyu'minu, apakah kalian berharap ayyu'minu lakum, ahlul kitab tersebut beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, sedangkan sebagian dari mereka itu sendiri telah mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala, kitab Taurat dan kitab Injil yang diberikan kepada Bani Israel. Akan tetapi apa yang mereka lakukan? Tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubah kitab Taurat dan Injil itu sendiri. Mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, setelah mereka paham betul isi Taurat dan isi Injil itu. Wa hum ya'lamun, mereka pahami dan mereka sadar pada saat mereka merubah Taurat dan Injil itu sendiri. Jadi ahlul kitab ini, Yahudi dan Nasrani, mereka adalah tipe orang yang tahu kebenaran tapi sulit untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan? Kebenaran yang telah jelas-jelas dirubah, ditakwil, ditahrif. Makna yang seharusnya seperti ini dirubah. Maka ini adalah salah satu sifat dari ahlul bid'ah. Pada saat mereka terkadang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, kadang bagi orang awam itu, ini Masya Allah, ini ada dalilnya. Ya, bahkan ada ustadz mungkin yang kondang yang hafal Al-Quran, ya, seperti kayak hafal Al-Fatihah. Tayyib. Atau juga ada ustadz yang ngambil S3-nya hadis dan lain sebagainya misalnya. Tayyib. Maka seakan-akan dalil mereka tersebut sesuai dengan pada tempatnya bagi orang awam, dan orang awam menganggap ini kan ada dalilnya juga. Tayyib. Jadi saya juga bingung mau ikut yang mana ya gitu. Ya udah ikut kebanyakan sajalah. Padahal sebenarnya kalau kita pahami betul-betul, kejadian yang semisal ini telah terjadi kepada ahlul kitab. Bagaimana mereka kemudian merubah makna tersebut dan mereka sadar bahwasanya mereka telah merubah maknanya. Maka orang-orang yang tidak mengikuti akidah salaf di dalam bab akidah, orang-orang yang tidak mengikuti salaf di dalam bab tauhid, orang-orang yang tidak mengikuti salaf di dalam bab tauhid asma was sifat, tayyib, mereka sadar betul tentunya. Bahkan di dalam kitab-kitab mereka dijelaskan bahwasanya salaf tersebut, sahabat dan para tabi'in, mereka tidak mentakwil. Jadi ayat-ayat sifat ini katanya tidak ditakwil. Ya betul, Rasulullah tidak mentakwil, Abu Bakar tidak mentakwil, Umar, Utsman, Ali tidak mentakwil, para tabi'in tidak mentakwil. Mereka meyakini hal tersebut dan mereka tuliskan di dalam kitab mereka. Misalnya yang pernah saya baca itu kitab Al-Milal wan Nihal punya Asy-Syahrastani. Ya, beliau Asy'ari. Menyebutkan di situ bahwasanya salaf itu tidak mentakwil di dalam bab asma wa sifat. Ketika Allah katakan bal yadahu mabsutatan, tangan Allah, wa yabqa wajah Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, tidak pernah satu riwayat pun yang menunjukkan, bahkan yang mengisyaratkan bahwasanya Rasul dan para sahabat itu mentakwil makna yad, makna wajah, makna saq, makna jari jemari dan lain sebagainya. Tidak pernah ditakwil. Tayyib. Terus kenapa kalian mentakwil? Kita mentakwil ini katanya supaya orang awam ini tidak salah paham, supaya kemudian bisa menganalogikannya kepada orang-orang yang menyerang Islam, orientalis dan lain sebagainya. Sesungguhnya kami ini pejuang Islam sesungguhnya. Antum itu kan tekstual. Iya. Nah, ini kadang subhat-subhat mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, semisal ini sungguh telah ada pada
Bani Israel. Ayat yang terakhir kita baca yang di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub orang-orang yang dimurkai, orang yang tahu kebenaran tapi tidak mengikuti kebenaran. Waladhdallin, orang yang sesat, orang yang melakukan sesuatu tetapi tidak dengan ilmu, itulah orang-orang yang sesat. Tayyib. Maka yang pertama itu adalah orang-orang Yahudi, tahu tapi tidak mau mengamalkannya. Ad-dallin, orang-orang yang sesat, orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar tidak seperti Yahudi yang tahu tapi tidak beramal, dan juga tidak seperti kaum Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Subhanallah. Di dalam surat Al-Fatihah saja jelas sekali perintah dari Allah untuk kita mengikuti jejak orang-orang terdahulu, jejak salaf, jejak para sahabat, jejak para tabi'in, baik di dalam bab akidah, di dalam bab ibadah, juga di dalam bab akhlak. Subhanallah. Jelas sekali sebenarnya perintah di dalam surat Al-Fatihah agar kita mengikuti pemahaman salaf. Tayyib. Jadi tidak salah kalau ada seseorang yang mengatakan ana salafi. Salah apa tidak, Pak? Tidak salah. Litamyizi, untuk ya sebagai pembeda saja antara siapa yang mengikuti jejak salaf. Dan kita bukan menganggap ini agama baru, ini ajaran baru dan lain sebagainya, bukan. Justru kita ingin menyatakan bahwasanya tayyib, saya di dalam memahami akidah, di dalam memahami ibadah, dan di dalam memahami akhlak berusaha untuk mengikuti pemahaman para sahabat, para tabi'in. Mereka lah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian juga pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Khulafa'ir rasyidin, para salaf. Sebelumnya di dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti kaum muhajirin dan kaum ansar. Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Tayyib. Dalam bab apa? Dalam bab akidah, tidak menyimpang sedikit pun. Tayyib. Tidak melakukan kebid'ahan di dalam bab akidah, tidak melakukan kesyirikan. Di dalam bab ibadah tidak melakukan kebid'ahan, dan juga di dalam bab akhlak. Ini juga kita terus memperbaiki diri kita. Kita sebagai seorang yang mengikuti sunnah, mengikuti jejak salaf, bukan hanya sekadar akidah kita, tayyib, bukan hanya sekadar ibadah kita, tapi kita juga ingin akhlak kita seperti akhlaknya para sahabat. Tayyib. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu, dan apabila mereka orang-orang ahlul kitab tadi, bertemu ya, alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna. Jadi ketemu dengan orang-orang beriman, mereka mengucapkan kami beriman. Nah, ini cerita orang munafik dari kalangan ahlul kitab. Orang munafik dari kalangan ahlul kitab, karena di dalam pembahasan kita ini menyebutkan jenis-jenis ahlul kitab. Ada yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini ulama dari kalangan ahlul kitab. Kemudian dijelaskan juga nanti tayyib, orang awam di kalangan ahlul kitab. Kemudian dijelaskan juga orang-orang munafik dari ahlul kitab, dan ada juga orang yang memang masih tegar memegang kebenaran yang mereka dapatkan di dalam Taurat atau Injil, yang kemudian ketika Rasul dibangkitkan mereka masuk Islam. Ada di antara ahlul kitab yang masuk Islam, yang paling terkenalnya siapa? Abdullah ibnu Salam. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh, ya, pendetanya orang-orang Yahudi ya,
yang disebutkan ada sekitar 10, maka salah satunya adalah Abdullah ibnu Salam yang masuk Islam. Kemudian juga di sana ada Muhammad ibnu Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, ya, yang dari Bani Israel ahlul kitab yang masuk Islam. Tayyib. Kemudian juga ada Mukhairik Bani Nadir yang masuk Islam juga. Dan istri Rasul salah satunya ada juga yang dari ahlul kitab. Siapa namanya? Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai. Ini anak atau putri dari tokoh Yahudi. Tayyib. Kemudian juga Maryah Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah juga ada yang mengatakan istri Rasul, ada yang mengatakan adalah budak yang dihadiahkan untuk Rasul, dan juga termasuk yang masuk Islam. Maka tipe-tipe orang-orang Yahudi tadi, kalau ada ulama di antara mereka, maka mereka adalah ulama yang kemudian merubah kebenaran tadi. Bahkan disebutkan di sini mereka adalah ulama-ulama yang kemudian merubah Taurat dan juga mengambil harta umatnya dengan cara adil. Ulama Yahudi. Jadi mereka adalah yang ajaran Nabi Musanya dirubah. Tipe ya, ulama Yahudi, ajaran Nabi Musanya dirubah. Dan mereka juga mengambil harta umat Nabi Musa tersebut, harta pengikut mereka, dengan cara batil. Ini ulama di antara mereka. Kalaupun orang awam yang ada di antara mereka, mereka adalah orang awam yang walaupun mereka membaca Taurat, nanti dijelaskan di dalam penjelasan kita setelahnya, mereka membaca Taurat, tapi mereka tidak paham apa yang mereka baca. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka hanya bertaklid dengan ulama-ulama mereka, ulama-ulama jelek mereka. Ini kalau kita sedikit lihat keadaan umat Islam ini, ada juga tipe-tipe yang seperti itu di antara umat ini. Ulama yang yang merubah ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun tidak berani merubah lafaznya, tapi dia merubah maknanya, merubah tafsirannya, merubah penjelasannya. Tayyib. Dan mengambil harta manusia juga dengan cara batil. Mengambil harta manusia dengan cara batil atas nama agama. Ini tipe ulama. Tayyib. Awamnya muqallid, taklid buta, fanatik buta. Tayyib. Tanya apa? Wahabi, gimana Wahabi? Wahabi itu jelek pokoknya. Tayyib. Antum ke Arab Saudi di sana diperlakukan dengan baik. Saya pokoknya nggak tahu, pokoknya Wahabi itu jelek. Tayyib. Nah ini kan muqallid, fanatik. Tayyib. Ada cerita dari guru saya dulu, orang ada saking fanatiknya. Tayyib, dikatakan itu burung katanya. Enggak, itu domba, itu bukan burung. Tayyib. Enggak, itu burung, itu bukan domba. Tayyib. Terus dia tetap ngekeh. Apa tuh? Ngekeh ya. Kekeh ya. Bahwasanya itu domba bukan burung. Terus kemudian burung tadi kemudian terbang. Tuh kan, burung enggak, itu domba walaupun dia terbang. Anzun walau toro, kata orang. Dia tetap domba walaupun dia terbang. Nah ini tipe-tipe orang yang fanatik. Nah ini orang-orang yang sombong dengan kebenaran. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan dia merendahkan manusia. Tayyib. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din, apabila mereka kemudian bersama dengan teman-teman mereka, sama orang-orang kafir dari ahlul kitab, qalu, maka di antara mereka ada yang mengatakan, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kalian ini tadi yang ketemu dengan orang-orang Islam tadi menceritakan kepada orang-orang Islam sesuatu yang kemudian membuat kita justru terpukul dengan ucapan kalian. Justru yang kalian sampaikan tersebut adalah senjata untuk menembak kita, katanya. Menjadi hujah atas kita, katanya. Jadi orang ahlul kitab ini menyebutkan kebenaran,
yang kebenaran tersebut, ya kan mereka kan jadi ceritanya bersama dengan orang-orang Islam dan mengaku bahwasanya ya Nabi Muhammad itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat. Karena mereka kan munafik, kafir, tapi ketemu orang Islam ya menyatakan seperti orang Islam. Tapi mungkin ya apa yang mereka sampaikan tersebut mungkin adalah salah satu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menambah berat siksaan mereka nanti di akhirat. Mereka tahu kebenaran, tayyib, tetapi justru mereka di sini seakan-akan mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang mereka sembunyikan. Tayyib. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Kemudian selanjutnya, tayyib, karena mereka tadi menganggap Allah Subhanahu wa taala seakan-akan tidak tahu apa yang mereka sembunyikan, kekafiran yang mereka sembunyikan. Kemudian Allah katakan, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun? Allah tahu apa yang mereka sembunyikan, yusirrun, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nampakkan, iklankan, perlihatkan. Tayyib. Kemudian Allah katakan tentang mereka, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Jadi yang ayat yang ke 75 tadi tentang ulama dari kalangan ahlul kitab, ada ayat yang ke 76 tentang orang munafik dari kalangan ahlul kitab, dan ayat yang ke 78 tayyib tentang orang-orang awam dari ahlul kitab. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyya. Dan di antara mereka itu ada ummiyun. Ummi. Apa yang dimaksud dengan ummi? Ummi ini kalau kita buka kamus, orang yang tidak bisa baca dan tulis. Kenapa dinisbatkan kepada Kata para ulama, dia tidak keluar dari alladzi la yakhruju an hujri ummihi hatta la yata'allama alkitab wal qiraah. Orang yang memang dia seakan-akan ya di kamar doang gitu, tayyib, nggak belajar baca dan tulis. Jadi dia di kamar ibunya saja. Itu bahasanya apa ya, didekap sama ibunya saja, nggak mau belajar, nggak mau nulis, nggak mau ngapal. Nah, itu namanya ummi. Nah, kemudian dikatakanlah dengan ummi, jadi yang tidak bisa baca tulis. Tayyib. Wa minhum ummiyun. Maksudnya di sini adalah orang awamnya, la ya'lamunal kitaba, mereka tidak tahu dari Taurat, Injil itu sendiri, illa amaniyya, kecuali baca saja. Ini adalah orang baca kitab tapi nggak paham makna. Tayyib. Wal kitaba bi aidihim. Tayyib. Wa inhum illa yadhunnun. Dan mereka ini, orang awam dari kalangan ahli kitab ini, tidaklah memiliki keyakinan kecuali hanya sekedar dhunun, prasangka saja. Karena nggak punya ilmu, ya gimana mau ngomong? Tayyib. Ya kata kiai lah, kata ustadz lah gitu kan istilahnya. Terus gimana? Nggak tahu, tanya ustadz aja lah. Tayyib. Nah ini awam, definisi dari awam. Nah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah harus mengangkat diri kita dari keawaman. Ya, dari keawaman harus kita angkat diri kita. Maka salah satu manfaat dari belajar adalah kita raf'ul jahli an nafsihi atau an nafsina. Mengangkat kebodohan dari kita sendiri agar kita terangkat dari keawaman ini. Karena awam ini yang nggak lain, nggak bukan, hanya ngikut saja. Maka kita mau tidak mau ya harus belajar. Nah awam di sini mereka bukan yang nggak bisa baca tulis. Orang awam ahlul kitab itu mereka tidak bisa baca tulis. Bahkan mereka di sini kata Allah, la ya'lamunal kitaba illa amaniyya. Tidak tahu dari kitab Taurat dan Injil itu kecuali bacanya saja. Maka kita ketika ingin terangkat dari keawaman ini, maka kita mau tidak mau harus belajar tafsir, harus belajar makna Al-Quran. Kalau kita hanya tahu bacanya saja,
tapi kemudian kita tidak tahu maknanya. Ayat mungkin yang setiap hari kita baca, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang disebutkan oleh para ulama, Al-Ikhlas ini adalah sepertiga dari Al-Qur'an. Apa maknanya? Tayyib. Ayat yang sering kita baca saja, maka jangan sampai kita kemudian awam dari maknanya. Ayat kursi yang kita disunnahkan baca sebelum tidur, akan Allah jaga sampai kita bangun. Tayyib. Kemudian juga disunnahkan juga membaca ayat kursi setiap kita selesai salat. Tayyib. Lam yamna'hu min dukhulil jannati ilal maut. Kalau ayat kursi tersebut kita baca, maka tidak ada yang bisa melarang kita masuk surga kecuali kematian. Artinya apa? Kalau kita mati, maka insya Allah kita langsung masuk surga. Taib, ayat kursi yang kalau dibacakan dengan jin ini, jin itu, tidak akan yang bisa kemudian tidak ada yang bisa kemudian mengalahkan ayat kursi. Taib. Nah, paling tidak kita tahu betul kenapa ayat kursi ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menanyakan kepada Ubay, "Ya Ubay, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ayat apa yang paling mulia, yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Kemudian Ubay menjawab setelah Rasul tanya berkali-kali, ayatul kursi. Ayat kursi. Ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Nah, kemudian pertanyaannya, apa kok ayat kursi ini dikatakan sebagai ayat yang paling agung? Artinya kalau kita tahu makna tafsir, penjelasan dari ayat kursi tersebut, kita betul-betul tahu keagungan dari ayat kursi itu sendiri. Jadi kita mudah-mudahan tidak hanya sekedar baca saja, tapi kita berusaha siang, malam, pagi, petang, dan sebaik-baik usia yang kita habiskan di akhir hayat kita. Ini mungkin bisa ditulis Bapak Ibu ya, Tayyib, atau mungkin buat status boleh. Status nanti kan, Tayyib. Daripada statusnya jualan terus kan. Tayyib. Kadang dakwah. Tayyib. Sebaik-baik usia yang kita habiskan di akhir hayat kita adalah kita kembali dengan Al-Qur'an. Kita kembali dengan Al-Qur'an. Tayyib. Walaupun kita dulu sibuknya masa muda, sibuk dengan nahwu, sibuk dengan sarf, sibuk dengan balaghah. Ini ilmu ya. Ini semuanya baik-baik. Bukan sibuk sana, bukan sibuk sini, bukan sibuk ke kafe, sibuk di apa namanya ya, karaoke dan lain sebagainya. Ini ulama nahwu, ulama saraf, ulama balaghah, ada lagi ulama hadis, ulama fiqh. Tayyib, tetapi akhir hayat kita kembali dengan Al-Qur'an. Kembali dengan Al-Qur'an. Bukankah kita tahu bahwasanya kedudukan kita di akhirat nanti tergantung dengan sikap kita terhadap Al-Qur'an di dunia? Iqra wartaqi warattil, kata Rasul, kama kunta turattil fid dunya. Karena kedudukan kita adalah tergantung dengan ayat yang terakhir yang kita baca. Subhanallah. Artinya apa? Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat. Semakin banyak kita paham ayat Al-Quran, semakin besar kemungkinan kita untuk menduduki surga Firdaus. Tayyib. Semakin banyak Al-Quran yang kita amalkan, maka semakin besar peluang kita bisa bersama dengan Rasulullah SAW fi Jannatil Firdaus. Tapi kalau kita tidak punya Al-Quran, bacanya saja kita belum selesai. Tayyib. Apalagi kita mau mengarungi maknanya yang luas, misalnya ini ya. Tayyib. Tayyib. Nah, bagaimana kita kemudian nanti mau mendapatkan, kalau ditanya, kira-kira surga nanti mau surga yang mana, Pak? Oh, surga Firdaus dong. Tayyib. Tapi bagaimana sikap kita sendiri dengan Al-Quran? Bahkan kata Rasul, dada yang tidak ada di dalamnya syai'un minal Quran kabaitil kharib. Dada kita ini kalau tidak ada sedikit pun Al-Quran di dalamnya, kata Rasul seperti apa? Kabaitil kharib, seperti rumah yang rusak. Ya, ini kan rumah rusak di sekeliling kita. Tayyib.
nggak ada penghuninya, angkarlah dan lain sebagainya. Tayyib. Maka kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus mengangkat diri kita dari keawaman. Azan ya, tayyib. Barakallahu fiik. Tayyib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian tafsir kita firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Wailun ini adalah kata-kata yang diucapkan kepada orang yang celaka, binasa. Wailul lil mutaffifin, ya, celaka bagi orang yang mutaffif, curang. Fawailul lilladzina yaktubun, celakalah bagi orang-orang yang yaktubun. Kataba yaktubu, yaktubun bagi orang-orang yang menulis alkitaba, menulis kitab, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Mereka merubah kitab-kitab Allah. Tsumma yaquluna, kemudian mereka berkata, hadza min indillahi, ini dari Allah. Tayyib. Liyashtaru bihi thamanan qalila, mereka rubah ayat-ayat Allah tersebut, liyashtaru bihi, untuk membeli. Tafsir Sa'di, untuk membeli ayat, menjual ayat. Subhanallah. Seperti juga ada juga di kita umat Islam untuk kemudian merubah sesuatu dengan menjual ayat-ayat, menjual hadis-hadis. Piro, Pak. Iya. Susah Ustaz, ini kayaknya masyarakat sudah musik ini nggak bisa Ustaz. Antum mengatakan musik haram itu antum 3 liutan bisa. Apalagi riba, waduh, riba susah. Tayyib, nggak bisa antum. Ini haram, antum nggak bisa Ustaz. Tayyib. Nah, terkadang ada si fulan dapat gelar S1, S2, S3 misalnya di luar negeri. Tayyib. Nah, jadi untuk menguatkan sebuah lembaga tadi terkadang dipakai untuk kemudian menjadi apa? Menjadi penguat, menjadi legitimasi. Tayyib. Kalau ada yang misalnya mengatakan dai yang tamat S1 misalnya, kan, oh, ini jelas ini haram, jelas ini hukumnya haram. Tayyib. S3 luar negeri mengatakan ada perbedaan antar ulama, kita harus saling toleransi. Jadi senjatanya sekarang seperti itu. Tayyib, bahkan menisbatkan kepada Islam. Tayyib dengan nisbat yang subhanallah. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari tersebut. Ini keadaan zaman kita sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Fawahum mimma katabat aydihim, maka celakalah bagi mereka apa yang mereka tulis dengan tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Jadi mereka menjadikan ayat-ayat dan hadis-hadis ini bagi orang-orang Bani Israel, dan ini pelajaran bagi orang yang belajar agama, masuk misalnya pendidikan akademik, atau yang belajar agama dari talaki-taraki, dari majelis-majelis ilmu, yang hafal Quran, yang hafal sunnah. Hati-hati. Kata Allah, fawailul lahum mimma katabat aydihim. Makalah mereka ketika mereka telah merubah hukum tersebut, merubah makna tersebut, merubah tafsiran tersebut. Wawailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah apa yang mereka ambil dari harta manusia dengan ayat-ayat dan hadis tadi. Jadi ngambil duit umat ini dengan ayat-ayat dan dengan hadis. Celaka. Tayyib. Wailul lahum mimma yaksibun. Nah, ini di dalam tafsir Syekh Sa'di, saya ingin membacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dinukil oleh beliau, dan subhanallah perkataannya sangat bagus sekali, dinukilkan oleh Syekh Sa'di. Syekhul Islam di sini maksudnya adalah Ibnu Taimiyah. Jadi kalau di dalam kitab-kitab secara itlaq disebutkan Syekhul Islam, maka maknanya adalah
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hafidh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hafidh Ahmad bin Abdul Halim. Kenapa Al-Hafidh? Karena di sana juga ada Al-Jadd. Kakek beliau juga Ibnu Taimiyah, tapi Ibnu Taimiyah Al-Jadd, al-kakek. Ibnu Taimiyah al-kakek. Kalau beliau ini Syekhul Islam ini Ibnu Taimiyah al-cucung. Kakek, bapak, anak, cucung, bapaknya, kemudian kakeknya, ulama semua, masya Allah. Qala Syekhul Islam lamma dzakara hadhil ayati min qawlihi afatatma'una ila yaksibun, maksudnya dari ayat 75 ya sampai ayat 79. Kata Syekhul Islam, fa innallaha dzammal ladzina yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dzamma yadhummu, mencela alladzina yuharrifuna al-kalim, yang merubah harif. Ya. Terpi ini maksudnya dia sudah menyimpang dari yang seharusnya dia berada di tengah. Maka kemudian harfun ini maknanya merubah, karena dia sudah bergeser dari tengah ke samping, dari tengah ke tepi, yaitu namanya tahrif, merubah. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, orang-orang yang merubah firman-firman Allah Ta'ala tadi, merubah lafaz atau merubah makna. Karena tahrif ini ada dua, perubahan ini ada dua, perubahan secara lafaz dan perubahan secara makna. Kadang orang-orang tidak berani merubah Al-Quran secara lafaz, satu ayat saja dirubah, satu kalimat saja dirubah, bahkan satu baris saja dirubah, sengaja atau tidak sengaja. Oh, itu satu masjid itu nggak ada yang ini diam. Imam salah satu kalimat saja, masya Allah, tayyib. Tidak ada yang bisa berani merubah lafaz. Tapi apa yang mereka lakukan para pelaku bid'ah tersebut? Mereka merubah makna. Ini namanya tahriful ma'nawi. Tahriful lafzi, merubah lafaz mereka tidak bisa. Tapi yang mereka lakukan adalah tahriful ma'nawi, merubah makna. Tayyib. Wa huwa mutanawilun, kata beliau, kata Syekhul Islam. Jadi ayat ini turun tentang ahlul kitab, tentang mereka. Tapi kata beliau, ayat ini hukumnya bukan untuk ahlul kitab saja, tapi juga mutanawilun liman hamalal kitab wa sunnah. Siapa yang memegang Al-Quran dan sunnah, siapa yang hafal Al-Quran dan sunnah, siapa yang hafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu para ulama, para asatis, tayyib. Bukan saya ya, Pak ya. Tayyib. Ala ma as-salahu minal bid'ah. Bukan saya, maksudnya saya bukan ahlinya gitu ya. Bukan ahli Quran, bukan. Tayyib. Wa huwa mutanawilun liman hamalal kitab wa sunnah. Ini juga ayat ini masuk kepada siapa yang membawa Al-Quran dan sunnah, mempelajarinya, menghafalkannya, memahaminya. Ala ma as-salahu minal bid'il batilah. Jadi mereka menggunakan Al-Quran dan sunnah ini, kemudian mereka merumuskan, memunculkan, menampakkan apa? Al-bid'il batilah. Bid'ah, jamak dari bid'ah. Bid'ah yang batil. Ini yang merusak agama kita ini, Pak. Tayyib. Wa dhammal ladzina la ya'lamuna al-kitab, dan Allah Subhanahu wa taala juga mencela alladzina la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Allah juga mencela orang-orang yang mereka mengetahui Alkitab, atau bahasa mungkin kita terjemahkan di sini, la ya'lamuna al-kitab, orang-orang yang tidak tahu dengan kitab itu sendiri, dengan Al-Quran dan Sunnah itu, kecuali bacanya saja. Ya, kita ini semualah kita tahu baca, tayyib, tapi kita tidak tahu maknanya. Nah, ini termasuk mendapat celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ahlu kitab tadi, mereka tahu baca saja, atau mereka tidak tahu kecuali bacanya saja, artinya tidak paham maknanya. Wa huwa mutanawilun liman taraka tadabbural Qur'an. Masuk juga ke dalam orang yang tayyib, liman taraka tadabbural Qur'an, mereka yang meninggalkan untuk menghayati, mentadaburi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bagaimana supaya dihafal sajalah, agar biar kelihatan kalau ditanya
udah berapa fulan hafal? Alhamdulillah udah 29 juz setengah. Oh, tinggal dikit lagi dong. Tayyib. Nah, orang yang hanya menghafal saja, membaca saja, tapi tidak memahaminya atau tidak mau mentadaburinya, ini juga mendapat celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'lam illa mujarrada tilawati hurufihi. Tidak tahu dia kecuali bacanya saja yang tahu. Tayyib. Siang malam kita, pagi petang baca Al-Quran, bertahun-tahun kita, setahun sekali kita berapa kali khatam misal. Tayyib. Tapi kemampuan pemahaman kita atau pemahaman kita terhadap Al-Quran tidak bertambah. Mithlu an yaqula hadha huwa syar'u wad-dinu wa hadha ma'na al-kitabi wa sunnati wa hadha ma'qulu salafi wal a'immati wa hadha huwa usuluddin. Tayyib. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang tentu menjadi renungan bagi kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang belajar Al-Qur'an dan Sunnah, hati-hati. Jangan sampai kemudian membeli dunia dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Menukar dunia dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Menjadikan ayat-ayat dan hadis-hadis untuk mendapatkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tayyib. Merubah yang hak menjadi batil, hak menjadi batil, yang betul jelas-jelas itu adalah sunnah Rasul, tapi dibuat itu kulot, dibuat itu terbelakang, dibuat itu tekstual menurut mereka, tidak paham fikih waqi'. Iya. Tayyib. Nah, ini orang-orang yang mendapat celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ulamanya mendapat celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang bukan ulamanya, awamnya mendapat celaan juga dari Allah Subhanahu wa taala, yang hanya tahu Al-Qur'an dan Sunnah. Tayyib, bacanya saja tapi tidak tahu maknanya. Maka kita harus mengangkat diri kita dari keawaman. Tayyib. Nah, kemudian selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu lam tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Allah ceritakan lagi watak orang-orang Yahudi ini. Jadi sudah salah, ya, sudah jelek, tapi ngaku mereka ini nggak bakalan masuk neraka. Jadi udah tahu mereka ini, mereka merubah Al-Quran, jelas ini salah, mendapatkan laknat dari Allah, tapi saking sombongnya mereka ini, Tayyib, ini nggak tahu gimana, pikiran orang Yahudi ini seperti apa, wallahu a'lam. Mereka bilang apa? Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami ini kalaupun masuk neraka, hanya paling ayyaman ma'dudah. Disebutkan dalam tafsir itu ya sekitar 40 hari sajalah di neraka, nyicip, habis itu keluar. Tayyib. Nah, kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, qul attakhadhtum 'indallahi ahdan. Kalian ngomong seperti itu, apa kalian mendapat janji dari Allah bahwasanya kalian masuk neraka hanya 40 hari saja, atau kalian dijamin masuk surga? Falan yukhlifallahu ahdah. Allah SWT tidak akan menyalahi janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalau kalian enggak dapat janji dari Allah, kalau kalian enggak dapat wahyu dari Allah, artinya kalian enggak dapat dalil, enggak dapat bukti tentang hal itu, berarti kalian pendusta, mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jadinya? Tidak lain tidak bukan mengada-ngada orang-orang Yahudi ini. Tayyib. Kemudian Allah katakan secara umum ini ya, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga? Bala man kasaba sayyi'atan. Barang siapa yang mendapatkan keburukan, wa ahatat bihi khati'atuhu. Dan kesalahannya ini membuatnya terjerumus ke dalam neraka, kekal selama-lama di dalamnya. Ini kata para ulama tafsir maknanya adalah syirik. Khati'ah di sini, khati'ah itu mufrad, jamaknya khotoya. Bahasa Indonesianya kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah syirik. Tayyib, bukan setiap kesalahan. Ini dalil orang-orang Khawarij ini. Orang-orang Khawarij Bapak Ibu yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu bukan Islam katanya. Kalau mati kekal selama-lamanya di neraka. Dalilnya mana? Ayat ini katanya. Kata Allah, wa ahatat bihi khati'atuhu. Jadi kesalahan orang tersebut katanya membuatnya kekal di neraka. Berarti apa?
pelaku dosa besar itu kafir berarti katanya. Nah ini pemahaman Khawarij. Tidak mengikuti pemahaman para ulama, tidak kemudian memahami ayat ini dengan ayat-ayat yang lain. Justru di dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap pemahaman mereka. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang bisa sampai mengekalkan di neraka kecuali dosa syirik. Nah, ini bantahan terhadap kelompok Khawarij. Tidak ada yang bisa mengekalkan di neraka kecuali dosa syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru." Nah ini, wa yaghfiru, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Berarti apapun yang dilakukan selain syirik, mati dalam keadaan dosa besar, niatnya taubat bulan Ramadan tahun depan, udah siap-siap taubat pokoknya tahu-tahunya ya enggak, sebelum Sya'ban saja sudah kembali. Taib, jadi dia belum sempat taubat. Taib, karena kalau kita taubat kan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pengen taubat hanya cita-cita saja tapi belum taubat, berarti mati dalam keadaan dosa besar. Orang yang mati dalam keadaan dosa besar selain syirik, maka dia tetap saja tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafarahu wa insya'a adzabahu. Allah jika ingin mengazabnya, Allah azab. Jika ingin Allah mengampuninya, Allah ampuni. Tahta masyiatillah. Tayyib. Nah ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij ya. Jadi mereka ini biasa seperti itu, pelaku bid'ah itu. Pelaku bid'ah itu dari zaman Abu Jahal dulu sampai zaman sekarang. Iya. Biasanya yang mereka lakukan adalah mengambil dalil-dalil umum. Dalil-dalil umum untuk melegalkan bid'ah mereka. Ini kaidahnya biasanya. Jadi kalau mereka melihat, kalau Bapak Ibu misalnya melihat mereka berdalil untuk sesuatu kebid'ahan, lihat saja dalilnya. Lihat dalil umum atau dalil khusus. Biasanya pakai dalil umum. Terus dalil apa lagi? Dalil yang mutasyabih. Yang untuk memahami dalil ini harus dipahami dengan dalil yang lain, tidak bisa sendiri-sendirian. Nah, mereka biasanya ngambil dalil ini atau memotong ayat-ayatnya. Ujungnya aja yang diambil, ayat awalnya nggak diambil. Atau kalau tidak, ngambil hadis yang lemah, bahkan hadis yang palsu. Kalau hadis sahih dengan sahih, bahkan hasan dengan sahih saja, tidak akan mungkin bertentangan. Tapi yang akan ada kemungkinan bertentangan adalah hadis dhaif dengan hadis sahih atau hasan. Apalagi yang pasti bertentangannya adalah hadis, atau biasanya bertentangan hadis palsu dengan hadis hasan atau sahih. Adapun hasan dengan hasan, sahih dengan sahih, atau hasan dengan sahih, tidak akan mungkin bertentangan. Jadi kalau mereka misalnya berdalil, itu tadi dalilnya. Kalau tidak, hadis dhaif atau hadis palsu. Tayyib. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang melakukan amal saleh. Dan ini adalah syarat diterimanya amal ibadah kita. Yang pertama iman, ikhlas. Yang kedua amal saleh, mutaba'ah. Syarat diterimanya amal ada berapa, Pak? 2. Yang pertama ikhlas. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Dalil ikhlas. Enggak ikhlas enggak diterima. Jangankan syirik besar, syirik kecil, riya saja enggak diterima oleh Allah. Kemudian dalil syarat yang kedua diterima amal kita apa? Mutaba'ah, ittiba'ur rasul, bukan bid'ah. Dalilnya mana? Ayo Pak, bismillah Pak. Allahu Akbar. Nyangkut kayaknya. Tayyib. Hadis yang terkenal sekali. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Dalil bahwasanya ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Nah, ini syarat dari terimanya amal soleh. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel akan dulu kakek nenek moyang mereka ini pernah diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakek nenek moyang mereka diambil oleh janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama mengatakan ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk bertaubat kepada Allah dan mereka diajak untuk menegakkan syariat Taurat, yang kemudian mereka diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka. Orang Yahudi ini seperti ini, Pak. Kalau kira-kira udah di atas ini, udah kira-kira mau menimpa mereka, baru mau mereka ngikut syariat Nabi Musa. Ini tipe orang Yahudi. Nah, kita jangan seperti itu, Pak. Jangan sampai kalau udah mau banjir udah di depan kita, ya Allahu Akbar, tobat ya Allah. Naik pesawatnya gerak-gerak, ya Allah, pokoknya saya mau meninggalkan semua maksiat ya Allah. Iya Pak ya. Tayyib. Nah, kita jangan seperti Bani Israel ya. Tayyib, yang ketika sudah bala malapetaka azab sudah di depan mata baru mau ngikut syariat Allah. Nah, tipe Bani Israel seperti itu. Allah ingatkan Bani Israel di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang telah Allah ambil janjinya kepada nenek moyang mereka. Yang pertama apa? La ta'buduna illallah. Jangan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Subhanallah. Dakwah para nabi terdahulu yang pertama kali adalah tauhid. Begitu juga dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil walidaini ihsana. Ihsan, dan berbuat baik kepada orang tua. Syekh Sa'di rahimahullahu taala ada ucapan yang sangat indah sekali dari beliau. Kata beliau, ihsan itu sendiri artinya kita berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua ini maksudnya adalah pertama, tidak menyakiti mereka. Tayyib, yang pertama. Dan yang kedua adalah tidak meninggalkan kebaikan kepada mereka, tidak meninggalkan bakti kepada mereka. Tayyib. Nah, ini lawan dari ihsan tadi. Jadi ihsan itu adalah kita tidak menyakiti mereka dan juga tidak meninggalkan berbakti kepada mereka. Ini perintah dari Allah. Jadi bukan maknanya saya alhamdulillah belum pernah menyakiti hati orang tua, Pak. Alhamdulillah, dari kecil memang saya tinggal di luar, misal. Tayyib. Ya nggak pernah lah. Tayyib. Terus orang tua antum perhatikan, ya susah, jauh ya. Nah, ini termasuk ke dalam apa? Bertentangan juga dengan berbakti kepada orang tua, bertentangan dengan ihsan juga. Jadi kita meninggalkan bakti kepada orang tua, meninggalkan berbuat baik kepada orang tua, ini juga termasuk ke dalam diddul ihsan. Tayyib. Maka di sini dikatakan apa? Wabil walidaini ihsan. Ihsan itu termasuk ke dalamnya kullu anwa'il bir. Semua kebaikan itu namanya ihsan. Dan ketika Rasul ditanya, man ahqun nasi bihusni suhbati, atau dalam hadis lain man abar, siapa yang berhak untuk saya berikan kebaikan. Jadi saya ini punya kebaikan apa misalnya? Harta alhamdulillah misalnya. Jabatan alhamdulillah mentereng. Tayyib. Apalagi punya jabatan di masyarakat misalnya. Punya apa kebaikan yang saya miliki? Oh, tidak punya. Apa saya miliki? Saya punya kekuatan, saya masih muda. Saya orangnya rajin. Apalagi yang kebaikan yang kita miliki? Senyuman yang manis. Wah, maka semua kebaikan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang paling berhak untuk mendapatkannya siapa? Teman kita? Bukan. Tayyib. Siapa lagi? Tetangga kita? Bukan. Guru kita? Bukan. Siapa? Orang tua kita. Yang pertama kali siapa? Ibu kita, terus ibu kita, kemudian ibu kita, kemudian baru bapak kita. Tayyib. Gak protes Pak ya? Tayyib. Tayyib.
Bapak-bapak sejati dia nggak protes. Tayyib, alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perintah kepada Nabi Musa alaihissalam dan umatnya juga adalah perintah bagi kita, dan ini menunjukkan bahwasanya perintah ini sebagaimana diperintahkan kepada Bani Israel juga diperintahkan kepada kita. Jadi Bani Israel disuruh untuk mentauhidkan Allah. Bani Israel disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua. Diperintahkan juga untuk kita. Bani Israel diperintahkan untuk wadil qurba, berbuat baik kepada kerabat. Kerabat ini sebagian para ulama orang yang sama dengan kita di kakek yang keempat, itu kerabat gitu. Dan kita di Indonesia ini kalau sudah ngomong silsilah kita udah paling mentok, kita tahu nama buyut kita apa ya. Iya betul, saya juga seperti itu. Nah ini kebiasaan kita yang memang ya seharusnya harus kita perbaiki. Paling tidak kakek kita yang keempat kita tahu tuh siapa anaknya, berarti kita ya masih kalau ketemu gitu kan masih ada ikatan keluarga gitu. Nah inilah yang dinamakan dengan silaturahim, menyambung tali kasih kepada siapa? Kepada kerabat. Ini termasuk ibadah yang besar. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Nah ini tadi berarti sama seperti orang tua tadi Pak. Kalau kita tidak tayyib, kalau kita tidak berbuat baik kepada mereka, itu maknanya kita menyakiti mereka. Maka tidak boleh menyakiti orang tua, kerabat, anak yatim dan fakir miskin. Dan juga tidak boleh kita menelantarkan mereka, tidak berbuat baik kepada mereka. Tidak boleh kita menelantarkan orang tua. Bagi orang tua kita ditaruh di panti jompo misalnya. Tayyib, kenapa ditaruh di panti jompo? Susah. Tayyib, saya kerja. Tayyib, terus istri mana? Istri ngurus anak. Terus mana? Ya panti jompo lah, Bapak. Tayyib. Nah gitu ya kadang. Tayyib. Jadi kita meninggalkan berbaik kepada orang tua, meninggalkan berbuat baik kepada kerabat, meninggalkan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Jadi ini termasuk berbuat buruk juga kepada anak yatim. Jadi walaupun kita tidak mengganggu anak yatim, tapi ketika kita tidak menyantuni mereka dan kita tahu mereka ada di lingkungan kita, kemudian kita diam-diam saja, itu mah terserah, itu anak orang, itu bukan saudara saya. Ini juga termasuk berbuat buruk kepada anak yatim. Wal masakin. Tayyib, saya tidak mengganggu mereka, saya tidak mencela mereka, tapi saya emang nggak ngasih mereka. Nah itu juga termasuk berbuat buruk kepada mereka. Nah ini yang dijelaskan oleh para ulama di dalam bab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut terus, masih ada waktu sampai jam. Ayo masih ya Abu? Masih. Tayyib, alhamdulillah. Masih ya? Tayyib. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Listrik habis ya? Bukan. Tayyib. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, mentauhidkannya. Tayyib, dan juga berbuat baik kepada orang tua, kebaikan apapun bentuknya. Kemudian berbuat baik kepada kerabat tadi. Yang kalau kita mau ngambil tadi kata para ulama tadi, sebagian para ulama mengatakan yang bertemu dengan kita pada kakek yang keempat. Wal yatama, anak yatim yang mereka memang ditinggalkan ayahnya, bukan ibu ya, tinggalkan ayah dan mereka belum baligh. Kalau sudah baligh tidak dikatakan yatim lagi, apalagi sudah jenggotan. Saya enggak nama yatim lagi. Wal masakin, orang miskin. Nah miskin ini apa definisi miskin? Miskin itu dia kalau secara bahasanya dari kata sakana ya, sukun, artinya menetap. Artinya apa? Orang miskin ini memang dia ya kefakirannya itu, kebutuhannya itu, kekurangannya itu menetap pada dirinya. Jadi kalau kerja pun ya
masih kurang gitu. Dapat hari ini ya kurang, itu namanya miskin. Kalau fakir itu memang tidak punya sama sekali. Tayyib. Maka ketika disebutkan miskin di sini min babil aula fakir. Artinya fakir juga masuk ke dalam perkara ini. Tayyib. Jadi kalau kita misalnya sudah tahu ada orang yang datang ke rumah kita dan kita tahu memang betul-betul dia tidak punya makanan. Tayyib. Dan kita punya makanan. Tayyib. Dan kalau kita tidak memberikannya makanan, maka kita tergolong orang yang berbuat buruk kepada fakir atau miskin tersebut. Tayyib. Kemudian tayyib wal masakini wa qulu lin-nasi husna. Kemudian diwasiatkan juga kepada Bani Israel, dan katakanlah kepada manusia husna, perkataan yang baik. Maka ketika tidak bisa kita menyantuni orang tua kita tadi dengan harta, nggak punya uang, wadil qurba, kepada kerabat kita tidak bisa membantu mereka dengan harta, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, paling tidak apa yang kita lakukan, wa qulu linnas, katakanlah kepada seluruh manusia. Di sini seluruh manusia, termasuk ke dalamnya orang kafir. Walaupun dia kafir, tidak boleh kita kemudian kita celah, tidak boleh. Ini perintah dari Allah untuk mengatakan kebaikan, untuk mengatakan hal-hal yang baik kepada seluruh manusia, walaupun kepada kafir. Bahkan ketika kita berdebat dengan orang kafir saja, ahlul kitab, wala tujadil ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jadi kalaupun kita berdebat dengan orang-orang ahlul kitab, tetap saja kita mengucapkan kata-kata yang baik. Subhanallah ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu indahnya agama Islam. Tayyib. Bahkan kalau kita menzalimi orang kafir saja, tayyib, maka tetap saja kisos akan ditegakkan nanti di akhirat. Bahkan itu sebelum antara orang-orang beriman. Kisos ini bahkan ditetapkan antara binatang sekalipun. Kambing yang bertanduk, nanduk, kambing yang bertanduk, dikisos nanti sebelum mereka dijadikan Allah tanah di hari kiamat. Orang Islam saja, kalau seandainya dia memang menzalimi orang kafir tersebut, maka tetap saja akan dikisos. Maka tidak boleh kita menzalimi siapapun, walaupun itu orang kafir. Jangan kemudian kita orang Islam ini, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jangan. Iya, tapi tetap saja kita tidak boleh menzalimi orang kafir, tidak boleh mengambil harta mereka, tidak boleh menyakiti mereka. Tayyib, apalagi kemudian sampai menumpahkan darah mereka yang memang diharamkan di dalam Islam. Tayyib. Wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata. Dirikanlah salat. Bani Israel disuruh salat, walaupun salatnya berbeda dengan salat kita. Wa atuz zakata, diperintahkan untuk menunaikan zakat. Salat adalah ibadah badaniyah, zakat adalah ibadah maliyah. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian Allah kisahkan, setelah Allah mengambil janji ini, janji yang disertai dengan sumpah, itu namanya mitsaq. Janji yang disertai dengan sumpah itu namanya mitsaq. Karena ada orang kadang berjanji, besok kita ketemuan, taib, insyaallah janji, itu janji biasa. Tapi kalau janji yang disertai dengan sumpah, demi Allah besok saya datang, itu namanya mitsaq. Jadi lebih kuat dia dari hanya sekedar berjanji. Orang-orang Bani Israel ini setelah diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bersumpah mereka untuk melaksanakan hal tersebut, tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling meninggalkan dari perkara-perkara di atas, illa qalilan minkum, kecuali hanya sedikit saja di antara kalian yang masih benar, wa antum mu'ridun, dan kalian berpaling. Wallahu alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan Pak ya. Baik, kalau tidak ada
kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.